Kak Alex, ini aula leluhur. Aku adalah istri adikmu. Lepaskan aku. Yovita merasa gelisah dan sangat muak. Ini terjadi lagi. Pria itu sama sekali tidak terpengaruh. Kalau begitu, bekerja samalah denganku. Aku, Alex memeluknya dengan erat, sementara jari-jarinya mulai bergerak. Bab 1, sakit. Jangan menangis. Aku akan lebih lembut. Pria itu mencium lehernya, suara serak dan beratnya terdengar di telinganya. Dia ketakutan dan menangis memohon, tetapi tetap tidak bisa melawan keganasan pria itu dalam merobek pakaiannya. Ah! Yovita langsung terduduk dengan keringat dingin membasahi dahinya. Dia menekan jantungnya yang berdetak kencang. Butuh waktu lama untuk Yovita bisa menenangkan diri. Mimpi buruk itu lagi. Yovita bermimpi tentang malam dari 3 bulan yang lalu. Ketika dia diseret oleh seorang pria asing ke dalam kamar, lalu dipaksa berhubungan dengannya. Sampai sekarang, kejadian itu masih menjadi mimpi buruk yang membuat Yovita sulit tidur. Dia tidak berani menceritakan kejadian itu kepada siapapun, karena dia sudah memiliki seorang suami. Suaminya adalah putra kedua keluarga Darian, Davin Darian, lebih dari setahun yang lalu. Nenek dari keluarga Darian berkonsultasi dengan seorang peramal. Katanya keluarga Darian akan menghadapi malapetaka besar dalam 2 tahun. Mereka membutuhkan seorang gadis yang lahir pada tanggal 9 September jam 9 pagi untuk menjadi menantu mereka. Ini untuk membawa keberuntungan pada keluarga Darian. Yovita lah yang terpilih. Gadis miskin yang sejak kecil berjuang mencari nafkah. Tiba-tiba menjadi istri dari putra kedua keluarga kaya, dengan mahar sebanyak 10 miliar. Uang sebanyak itu bisa membeli kebebasannya selama 2 tahun. Membuat keluarganya hidup berkecukupan. Yovita harus menemani wanita tua itu berpuasa dan berdoa setiap hari. Sekaligus menghabiskan 2 jam sehari menyalin kitab suci di aula leluhur. Ini adalah untuk menjaga keselamatan keluarga Darian, sekaligus menjaga nama baik Davin. Davin memiliki kelakuan yang buruk, suka bermain-main dengan wanita. Kehidupan pribadinya sangat memalukan. Malam itu, jika saja Yovita tidak pergi untuk berurusan dengan selingkuhan Davin, dia tidak akan mengalami hal seperti itu. Yovita memejamkan mata dengan ekspresi kesakitan. Wajah cantiknya tampak pucat, seakan hampir tembus pandang. Hatinya bergejolak penuh penderitaan. Yovita membalikkan badan, meringkuk, lalu menyembuhkan lukanya dalam diam. Entah sudah berapa lama waktu berlalu, Yovita tiba-tiba membuka mata. Dia menyingkap selimut, menatap perutnya yang masih rata. Alarm di kepalanya tiba-tiba berbunyi keras. Dia sudah lama tidak haid. Keesokan harinya, di dalam kamar mandi yang tertutup, Yovita menatap 2 garis di alat tes kehamilan. Tubuhnya langsung menegang seperti tersambar petir. Bagaimana bisa dia hamil? Yovita tidak tahu siapa pria di malam itu. Setelah kejadian itu, Yovita langsung kabur, tidak lagi berniat menemui simpanan Davin. Yovita langsung pulang ke kediaman keluarga Darian. Setelah kembali, dia tidak bisa tidur selama sepanjang malam. Dalam ketakutannya, Yovita lupa meminum pil KB. Selama beberapa waktu ini, Yovita hidup dalam kebingungan. Jika bukan karena merasa ada yang aneh tadi malam. Lalu hari ini Yovita diam-diam mengambil alat tes kehamilan milik pelayan. Dia tidak akan menemukan masalah sebesar ini. Ini benar-benar seperti sambaran petir di siang bolong. Karena Davin menolak pernikahan ini, pria itu tidak pernah menyentuhnya. Jika keluarga Darian tahu bahwa anak ini bukanlah anak Davin, mereka pasti akan membunuhnya. Sekarang, Yovita hanya perlu menunggu 3 bulan lagi sebelum akhirnya bisa bebas. Bagaimana mungkin dia hamil pada saat seperti ini? Tidak, dia harus pergi ke rumah sakit untuk memeriksakannya. Bisa saja alat tes kehamilan ini bermasalah. Yovita membuang alat tes kehamilan ke dalam toilet, menyiramnya, lalu berjalan keluar dari kamar mandi. Bu Yovita, sapa Bibi Sari yang menunggu di luar. Aku mau keluar sebentar, kata Yovita. Biar aku temani. Kamu mau pergi kemana? Balas Bibi Sari. Kening Yovita berkerut. Selama lebih dari setahun ini, keluarga Darian tidak pernah membiarkannya keluar sendirian. Ini untuk mencegah agar Yovita tidak kehilangan kendali, lalu memakan daging. Kemanapun Yovita pergi, akan selalu ada orang yang mengawasi. Kecuali jika Yovita pergi menemui Davin. Ketika melihat Yovita tidak menjawab, Bibi Sari berkata lagi, Bu Yovita, kamu sebaiknya jangan keluar. Malam ini Pak Alex akan pulang dari luar negeri untuk makan malam bersama. Tolong telepon Pak Davin, suruh dia pulang untuk makan malam. Pas sekali, Yovita mengambil ponselnya untuk menelpon Davin. Begitu panggilan tersambung,
Terdengar suara benturan yang membuat otak Yovita menegang. Kemudian, Davin berkata dengan tidak sabaran, "Kenapa kamu menggangguku lagi? Apa kamu mau memeriksaku lagi? Aku sedang sibuk. Kalau ada yang ingin kamu katakan, cepat katakan." Yovita tetap tenang. Dia sudah terbiasa dengan kelakuan Davin, lalu berkata dengan acuh tak acuh, "Nenek menyuruhmu pulang untuk makan malam. Kamu masih harus menggangguku untuk masalah sepele seperti ini." "Baiklah, aku mengerti," ujar Davin. Saat hendak menutup telepon, tiba-tiba sebuah ide terlintas di benak Yovita. "Tunggu, apa kamu sudah menyiapkan pil KB? Apa kondomnya cukup? Aku bisa mengantarkannya." Dia membutuh alasan yang masuk akal untuk bisa keluar. Suara Davin terdengar melembut. Sepertinya dia merasa terkejut sebentar, tetapi tawa arogannya segera terdengar. Dia berkata, "Ya, makin banyak kondom akan makin baik. Cepat antarkan untukku. Aku di Hotel Jawara, kamar ke-3806. Telepon pun ditutup. Yovita berkata, "Bibi Sari, aku mau mengantarkan sesuatu untuk Pak Davin." Bibi Sari tersenyum. "Baiklah, aku akan menyuruh mereka menyiapkan mobil." Tak lama kemudian, sebuah Bentley berhenti di depan Yovita. Selain sopir, di kursi depan ada seorang pengawal. Katanya dia adalah pengawal. Tetapi tugas sebenarnya adalah untuk mengawasi Yovita agar tidak diam-diam memakan daging, hingga merusak rencana besar keluarga Darian. Yovita masuk ke dalam mobil. 3 orang itu berkendara dalam diam menuju Hotel Jawara. Di perjalanan, Yovita melihat sebuah klinik kecil. Yovita bertanya-tanya apakah dia bisa melakukan pemeriksaan di sini. Jadi, Yovita memutuskan untuk mencobanya saja. "Hentikan mobilnya. Aku mau pergi ke klinik untuk membeli sesuatu untuk Pak Davin," kata Yovita. Pengawal itu bertanya, "Bu Yovita, apa yang ingin kamu beli? Aku saja yang membelikannya. Beberapa bulan lalu kamu kabur dari hotel sendirian, membuat Bu Widya sangat marah. Jadi," Yovita langsung memotongnya, "pil KB, dia membutuhkannya sekarang." Pengawal itu terdiam sejenak. Hal pribadi seperti itu lebih baik dibeli sendiri oleh Yovita. Jadi, pengawal itu turun untuk membukakan pintu. Yovita berjalan menuju klinik, sementara pengawal itu mengikuti. Pada akhir Oktober, udara mulai menjadi dingin. Sesampainya di depan klinik, Yovita menggigil sedikit, lalu menyuruh pengawal kembali untuk mengambilkan jaket. Pengawal itu menoleh ke arah klinik, berpikir bahwa tidak akan ada makanan apapun di sana. Jadi, dia pun kembali ke mobil. Begitu dia pergi, Yovita langsung memasang masker, segera masuk ke dalam klinik. Dia menemui dokter, lalu bertanya dengan suara pelan, "Bisakah aku melakukan USG di sini?" "Tentu." Tebakan Yovita benar. "Tolong lakukan untukku. Tolong cepatlah," ujar Yovita. Ketika dokter melihat sikap Yovita yang sangat terburu-buru, dia mengira telah terjadi sesuatu pada bayinya. Jadi, dokter langsung membawa Yovita ke ruang periksa di dalam, lalu menutup pintu. Yovita melihat ke arah pintu dengan khawatir, takut pengawal akan masuk. Dia juga terus mendesak dokter untuk segera melakukan USG. Yovita merasa sangat cemas. Jantungnya berdebar seperti gendang, lalu dia memberikan nama palsu. Dokter memeriksanya sambil berkata, "Jangan khawatir. Selamat, kandunganmu sudah 3 bulan lebih." Yovita merasa kepalanya berdering, lalu pikirannya kosong. Harapan bahwa alat tes kehamilan itu tidak akurat juga sirna. Setelah pemeriksaan selesai, dokter menuliskan resep sambil berkata, kalau janinnya sudah berusia 4 bulan, pergilah ke rumah sakit besar. Napas Yovita tersengal, punggungnya berkeringat dingin. Dia tidak menunggu dokter selesai bicara, langsung terburu-buru bertanya, "Apa aku bisa menggugurkannya? Kalau sudah 3 bulan lebih, itu sama seperti induksi persalinan, nggak disarankan untuk melakukan aborsi. Lagi pula, kalau kamu ingin menggugurkannya, kamu harus mengajak suamimu. Dia harus setuju." Yovita berbohong, "Aku nggak punya suami. Aku nggak menginginkan anak ini." Dokter menjelaskan, "Di sini nggak ada fasilitas untuk aborsi, jadi kamu harus pergi ke rumah sakit besar. Tapi aku sarankan." Tok, tok, suara ketukan pintu terdengar memaksa seperti biasa. Pengawal itu datang ke sini untuk mencari Yovita. Setetes keringat dingin mengalir dari dahi Yovita. Dia langsung menghapusnya, memaksa dirinya untuk tetap tenang. Setelah meletakkan uang di bawah selimut, Yovita meminta dokter merahasiakannya. Yovita meraba masker di wajahnya, mendapati bahwa maskernya masih terpasang rapi. Dia pun membuka pintu untuk keluar.
Pengawal yang melihatnya langsung merasa lega. Dia takut Yovita akan diam-diam pergi makan di luar. Bu Yovita, aku datang untuk memeriksakan lututku yang sakit. Ayo pergi, kata Yovita. Ya, pengawal itu tahu bahwa Yovita sering berlutut di aula leluhur, hingga lututnya cedera. Jadi, pengawal itu pergi tanpa merasa curiga. Sebelum pergi, pengawal itu melirik ke dalam ruangan, melihat dokter membersihkan alatnya dengan ekspresi bingung. Namun, pengawal itu tidak terlalu memikirkannya. Yovita membeli barang, lalu naik ke mobil lagi. Kecemasan, kebingungan, serta kekesalan di hatinya mencapai puncaknya. Ketika pengawal mengatakan bahwa mereka sudah sampai di hotel, Yovita baru membuka matanya. Dia naik ke atas. Pengawal berpikir karena Yovita mengantarkan barang untuk Davin, serta tidak ada makanan yang bisa dicuri, dia akan menunggu di bawah sepertika.